Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa mimman yahfazuna hududaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membaca doa terlebih dahulu, nanti diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Baik, alhamdulillah, insyaallah doa ini sudah hafal semuanya, nggih, gampang, dan biasanya sebelum masuk kelas sudah dilantunkan, nggih, anak-anak ya. Ternyata ini mempunyai keistimewaan ya. Jadi Rasulullah mengatakan mangqala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad rasula wajabat lahul jannah ya. Siapa yang mengucapkan aku ridho Allah itu Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia wajib atau berhak mendapatkan surga ya. Nah, kira-kira kalau pagi hari kebaca nggak doa ya? Lupa ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ya. Pendek, insya Allah gampang dihafal ya. Intinya orang yang ridho kalau Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhannya ya, berarti keridhaan itu menuntut kita keikhlasan ya. Sebagaimana mau tidak mau ya, kalau sudah waktunya kita menghadap Allah ya, kita pasti akan apa? Datang kepada Allah, baik dalam kondisi senang atau dalam kondisi susah ya ini. Maka ada sebuah ayat yang mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap jiwa itu akan merasakan apa? Kematian ya. Kematian merupakan misteri ya. Ada yang mengatakan tamu tidak diundang ya. Datangnya tidak diundang, mau pulang juga enggak diantar gitu ya. Kematian ya, ada yang mengatakan tukang ngukur meteran listrik gitu kan. Itu ya, tamunya datang enggak diundang, pulang juga dibiarkan ini. Taib ya. Nah, umur kita ini adalah misteri milik Allah ya. Maka dimanapun kita berada, fi ayyi ardin ya, dimanapun
bumi kita ya, kita pijak ya, kita tempati ya, kita tidak tahu di mana kematian kita itu akan mendatangi kita ya. Maka sebagai seorang mukmin ya, al-istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan untuk ya hari perjalanan yang sangat panjang itu wajib ya. Tadi saya mendengar ya, ada seorang ibu-ibu, Ustaz, ya Allah, ibu saya meninggal dunia gitu ya. Nanti kalau sempat saya mau berkunjung ya di sini ya. Itu misteri, padahal kemarin baru ketemu beliau mewakafkan tanahnya gitu ya untuk sebuah pendidikan ya. Tahu-tahu sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Maka mempersiapkan ya, waktu yang panjang, yang abadi ya, negeri yang tidak ada batasannya ya. Orang yang hidup tidak akan pernah mati ya, itu merupakan keharusan. Nah, apa korelasinya dengan surah ini? Kita sampai ayat berapa ini? 89 ya, surat Al-Baqarah itu ya. Korelasinya dengan surat ini ya. Di surat ini ya, atau surat Al-Baqarah ini masih membicarakan sifat dan karakter orang Yahudi ya. Nah, orang Yahudi di sini di antara sifat dan karakternya yang paling kuat adalah kecintaan mereka terhadap dunia ya, yang menyebabkan mereka itu menyimpang dari kebenaran gitu ya. Jadi sebetulnya pokok dari penyimpangan itu adalah ya, kerakusan terhadap apa? Dunia ya. Maka orang mukmin itu dijelaskan oleh Rasulullah makan dengan ibaratnya ya satu piring, sedangkan orang kafir itu makan dengan apa? 2 piring ya. Itu gambaran ya tentang dunia ini. Kemudian wabil islami dina, dan Islam sebagai agama kita ya. Masya Allah, luar biasa ya. Allah menuntut kita, Allah memberi kabar kepada kita tentang surga dan neraka. Tapi Allah juga memberikan apa? Panduan dalam kehidupan ya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Quran dari Al-Baqarah mungkin ya sampai surat apa? An-Nas ya, maka kita akan mendapati hukum-hukumnya yang sangat luar biasa. Itu semuanya panduan hidup. Makanya Rasulullah ketika mengatakan inna hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawaikum ya. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan kepada kalian tentang penyakit dan menunjukkan tentang obat gitu ya. Apa yang ditunjukkan oleh Quran tentang penyakit? Ada bimakna ad-dunub ya. Dan itu adalah penyakit. Maknanya adalah dosa-dosa, larangan-larangan Allah yang harus dihindari, yang tidak boleh didekati ya. Kalau bisa ditinggalkan, itu semua komplit sudah ditunjukkan oleh Allah dalam Quran. Bahkan sampai urusan bertetangga ya, urusan muamalah ya, itu semuanya ditunjukkan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, itu panduan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, kemudian diberikan kepada umatnya. Orang yang mengikuti petunjuk atau mengikuti panduan dalam hidup itu akan minim resiko tersesatnya daripada orang yang tidak memahami apa? Petunjuk ya. Contohnya kita beli barang Bapak Ibu sekalian, kulkas ya, atau apalah ya, elektronik gitu ya. Itu kan biasanya enten apa nih? Buku petunjuknya itu ya. Perhatian, kemudian alur pertama ini hidupkan on off-nya, dan ini ada itu ya. Kalau kita nggak ngerti, biasanya kan langsung dipencet semua ya. Wah, pencet aja lah ya. Tahu-tahu konslet gitu ya. Ini HP juga sama, urut-urutannya ada gitu ya. Tahu-tahu konslet. Karena kita tidak mengikuti apa? Petunjuk yang sudah diberikan oleh
pabriknya ya. Nah kita ini adalah masna itu kita juga ini adalah buatan, ibaratnya itu buatan pabrik. Siapa yang membuat? Allah ya. Jasad kita itu unsurnya, saraf-saraf yang terkecil aja itu kan meleset satu, itu udah rusak ya, dalam tubuh itu rusak. Kejepit pinggang ya. Kejepit saraf mata aja bisa apa? Bisa gini Pak ya, bisa kero gitu ya. Itu cuma satu saraf kecil gitu ya. Kemudian prostat, apalagi tuh banyak ya, sakit-sakit, kencing manis, kencing batu, gagal ginjal. Ya Allah itu ya, banyak ternyata penyakit itu ya. Ini. Itu karena apa? Kekeliruan. Ya, ini. Taib. Padahal atau dawa obat yang ditunjukkan oleh Allah dalam Quran itu juga banyak. Ya. Ada di situ ada surat khusus yang menunjukkan obat. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Itu wattini wazzaitun, buah tin itu ternyata buah yang ada di mana? Di surga gitu ya. Nah, cuma bentuknya, rupanya ya, enaknya ya beda dengan apa? Yang ada di dunia. Cuma gambarannya sudah, oh iya, untuk membayangkan kayak gini loh buah tin itu nanti gitu ya. Nah, kemudian az-zaitun juga sama. Kata Rasulullah, khuduz zaitun, ambillah minyak zaitun ya. Washrabu, minumlah. Waddahinu biha, dan olesilah bagian-bagian tertentu dari tubuh kita, atau bagian-bagian yang sakit, atau untuk merawat wajah ya, dengan zaitun ya. Karena zaitun itu adalah zait, minyak yang mubarakah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, untuk membersihkan usus supaya tidak kena kencing batu ya. Terus apa lagi Pak? Pokoknya yang berkenaan dengan usus lah, susah pipis ya, minum zaitun ya. Konsumsinya, Ustaz saya udah minum berapa kali? 2 kali toh. Kalau bisa itu rutin menjadi konsumsi harian gitu ya. Pagi 1 sendok ya. Atau kalau punya bijinya diklek terus bijinya itu ya, dimakan. Nah ini supaya apa? Tubuh kita itu sehat. Taib ya, wabil islami dina ya. Allah memberikan sebuah undang-undang dalam kehidupan ini. Kemudian wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kita imani, kita yakini ya, beliau adalah utusan Allah ya, yang membawa risalah Islam ini ya, yang mengarahkan manusia. Maka dakwah paling susah itu kan yang dialami oleh Rasulullah. Dakwah kepada siapa? Akriba. Akriba itu siapa? Akriba itu kepada saudara sendiri ya. Maka ada ayat khususnya, wa andir ashiratakal aqrabin gitu ya. Surat apa itu? Al-Muzammil ya. Al-Muzammil atau Al-Mudaththir itu. Wa andir ashiratakal aqrabin. Ya Rasulullah ya, berilah peringatan ya kepada orang-orang yang terdekat di antara kamu ya. Saya pernah dapatkan ilmu, biasanya orang yang paling banyak pertentangannya itu adalah ain mim, amun. Apa amun itu? Paman itu Pak ya. Jalur paman, amun itu ya. Nah, itu ya. Oh tak lihat-lihat, oh iya ya, ke atas itu ya. Kadang ada benar juga ya. Rasulullah ditentang oleh siapa? Paman-pamannya ya. Abu Jahal itu kan, Abu Lahab itu pamannya Rasulullah juga itu. Abu Thalib ya. Abu Thalib ini juga sama ya. Masih bahkan ya pamannya Rasulullah juga ya. Maka ketika Abu Thalib itu sakaratul maut, Abu Thalib itu mengatakan kepada pamannya gini, ya ammi, wahai pamanku, kul, katakan la ilaha illallah ya, la ilaha illallah, kalimatun, sebuah kalimat, uhaju bika indallah,
yang akan bisa membentengi kamu, ya, menjaga kamu, ya, memberikan alasan kepada dirimu, ya, indallah, di sisi Allah. Tapi sayangnya memang Abu Lahab itu, ya, Abu Jahal, ya, itu ada di samping kirinya, ya. Sehingga ketika nengok ke kiri itu Abu Jahal, nengok ke kanan ada Rasulullah, ya. Akhirnya apa? Abu Jahal mengatakan, ya, fa'aba Abu Thalib ayyakulu la ilaha illallah, ayyakula la ilaha illallah. Maka Abu Thalib itu enggan untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Andaikan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belum pernah sholat, ya, belum pernah haji, ya, belum pernah mungkin menolong orang, maka sudah dapat jaminan apa? Masuk surga, ya. Maka umatnya Rasulullah, ketika Rasulullah itu sudah pertama kali dia menunggu di depan pintu surga, ya, itu mengatakan, ya Rabb, ummati ummati ummati, wahai Rabb kami, umatku umatku umatku. Rasulullah tidak ridho kalau ada satu umatnya itu yang tercemplung masuk ke mana? Neraka jahanam, ya. Meskipun nanti prakteknya, Bapak Ibu sekalian, umatnya Rasulullah itu juga ada yang harus apa? Turun dulu ke neraka jahanam, gitu, ya. Maka ada sebuah hadis tuh, kalau Syekh Muhammad menerangkan, di surga itu ada sebuah surga namanya kasih nama surga Jahanamiyun. Jadi untuk alumni neraka jahanam, gitu, ya. Jadi ada itu ya surga untuk alumni neraka jahanam gitu. Gimana itu rasanya itu? Dari dunia dan seisinya ini masih mewah surga alumni neraka jahanam. Tapi ya nek iso itu mintanya langsung surga Firdausil A'la. Allahumma inna nas'aluka jannatil Firdausil A'la, itu, ya. Gak pakai lewat bawah dulu, itu, ya. Ini karena ketika manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, ya, itu langsung terbagi menjadi 3 golongan, 3 kelompok besar. Satu, kafirun. Kafirun ini yuhsyaruna ila jahannam zumar. Mereka langsung ditarik oleh malaikat, digiring oleh malaikat, diseret oleh malaikat dengan rantai, dimasukkan ke dalam neraka jahanam zumaro, secara apa? Berkelompok-kelompok atau bergerombol, ya. Jadi langsung misah, ya. Yang kedua, tinggal ada 2 jenis manusia, ya, al-mu'minun dan al-munafikun, ya. Nah, yang al-mu'minun dan al-munafikun ini, kata Rasulullah, ya, diperintahkan untuk minum di sebuah telaga, ya. Jadi haud namanya, ya. Telaga itu ada 2, satu telaga di padang mahsyar, yang kedua telaga nanti yang ada di surga. Nah, itu disuruh minum, ya. Maka orang mukmin, orang munafik disuruh minum semuanya. Ada di antara mereka yang tidak bisa minum. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang menambah-nambah ajaran Rasulullah SAW atau mengurangi ajaran Rasulullah SAW. Ini sebetulnya bukan ajarannya Rasulullah, tapi dibilang ini ajarannya Rasulullah. Maka dia nggak bisa minum di telaga haud tadi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, ya, mereka ini disuruh rukuk dan sujud, ya. Maka yang tidak bisa rukuk dan sujud adalah minal munafikin, orang-orang munafik, ya. Jadi lututnya itu, Bapak Ibu sekalian, itu nggak bisa ditekuk, ya. Jadi kalau suruh sujud, kalau orang mukmin bisa sujud, ya. Orang munafik ini nggak bisa, kaku dia, kayak apa? Kayak kayu, ya. Sebagaimana ketika di dunia mereka diseru untuk sujud kepada Allah, ternyata mereka apa? Ria'an nasi, ya, supaya dia bisa dilihat oleh manusia, ya, supaya dia mendapat apa? Pujian manusia, ya. Ini ri'a itu kan dari kata ro'a yaro, itu dilihat,
ya. Artinya dia mengerjakan perintah Allah itu hanya untuk apa? Supaya dilihat oleh manusia. Nah, ini sama-sama penyakit berbahaya, ya, yang harus dihindari oleh seorang mukmin. Taib. Orang yang mengatakan ini, kata Rasulullah, wajaban lahul jannah, maka mereka itu berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Totalitas, ya, mendapatkan, ya, kenikmatan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di surga, ya. Maka wirid atau zikir ini, ya, ringkas, pendek, ya, tapi insya Allah manfaatnya sangat banyak, ya. Mungkin kalau kita sebagai guru di sekolahan, ya, anak murid kita untuk membaca ini terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang sudah hafal mungkin pada sholat subuh setelah wirid-wirid yang lainnya selesai bisa baca doa ini, ya. Raditu billahi robba. Taib, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita tambah sedikit, ya, tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin, ya. Ini kemarin kita masih berbicara tentang sikap orang Yahudi terhadap para rasul dan kitab yang diturunkan oleh Allah, ya. Jadi bagaimana sikapnya orang-orang Yahudi ketika rasul itu diturunkan kepada mereka. Nah, dalam ayat ini disebutkan walamma ja'ahum, ya. Dan ketika datang kepada mereka, artinya kepada orang Yahudi, kitabun, sebuah kitab. Nah, di sini maknanya Al-Qur'an. Jadi ketika orang Yahudi itu mendengar bahwa Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Al-Quran min indillah, yaitu dari sisi Allah, yaitu Al-Quran tadi dari sisi Allah, musaddiqun lima ma'ahum, ya, membenarkan terhadap apa yang mereka miliki. Jadi Quran itu semuanya isinya, terutama dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu, ya, itu menunjukkan tentang karakter-karakter Yahudi, semua dikumpulkan dalam surat ini, ya, komplit, banyak sekali, ya. Bagaimana mereka menghadapi para rasul, bagaimana mereka itu membunuh para rasul, bagaimana mereka itu hasad terhadap satu dengan yang lainnya, bagaimana mereka itu memakan makanan yang haram, kemudian bagaimana mereka merubah kitabnya mereka sendiri, bahkan Quran itu juga juga dirubah, gitu, ya. Bagaimana mereka berupaya untuk mencuri jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dilakukan semuanya oleh orang Yahudi. Bahkan dalam sejarah Islam, jasadnya Rasulullah ini, ya, sudah berapa kali mengalami pencurian. Kalau tidak keliru itu 6 kali, ya, dari sejak Rasulullah meninggal sampai zaman kita ini, ya. Siapa yang melakukan, ya? Rata-rata orang Yahudi, gitu, ya. Jadi pernah kan suatu saat itu, ya, ada seorang raja yang pernah bermimpi, ya, saya kepingin ke Madinah, pokoknya kepingin ke Madinah. Kemudian di Madinah, ya, datang dan sholat, ya, di karpet paling depan. Nah, karpet paling depan ini berbeda sendiri dengan karpet belakang-belakangnya, ya. Sholat di situ. Tahu-tahu ketika selesai sholat, Malik atau raja ini kepingin, saya boleh nggak minta karpet yang paling depan? Kok karpetnya bagus banget, ya, beda sendiri, gitu, ya, mau diminta. Kata salah satu orang, nggak boleh, jangan, ini penting di sini, nggak boleh, ya. Ternyata dia bermimpi lagi, Rasulullah itu minta tolong, ya. Kok saya bisa bermimpi Rasulullah minta tolong? Biasanya kan yang ditolong kita, Pak, ya. Ini Rasulullah minta tolong, ya. Ternyata apa? Ketika dia sholat di situ, ya, ketahuanlah di bawah karpet itu sedang dilobangi oleh orang Yahudi, ya.
dia membuat apa? Terowongan untuk bisa mencuri jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pas waktunya sholat karpetnya digelar lagi, Pak. Kalau pas waktunya sepi dia beraksi untuk menggali. Itu. Nah ini. Akhirnya diadakanlah sayembara. Ya. Besok saya meminta semua ya penduduk Madinah dan sekitarnya ya berkumpul di tempat ini. Ya. Ternyata orang yang melarang mencegah untuk tidak mengambil karpet itu tidak ada. Ya. Ternyata ketika dibuka ya sudah sudah dalam itu ya, sudah dalam ya. Dan mimpinya itu Rasulullah minta tolong bahwa maknanya adalah ya bahwa jasadnya itu akan dicuri oleh orang-orang Yahudi ya. Ini akhirnya ketangkeplah orang Yahudi ini dan dihukum pancung gitu ya. Dan ini sampai 6 kali mengalami percobaan untuk pencurian. Dan Allah berjanji menjaga jasad para nabi ya. Tidak ada satupun jasad para nabi yang diketahui kuburnya secara pasti kecuali jasadnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Syekh Muhammad mengatakan memang ada jasadnya Nabi Adam, ya jasadnya Nabi siapa? Nabi Nuh, Nabi siapa? Kuburan-kuburan. Tapi itu secara pasti tidak tahu. Tapi kalau jasadnya Rasulullah sudah jelas di situ ya. Ya assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, ya assalamualaikum ya Umar, berdampingan itu kan, itu ya. Dan mereka bertiga ini ya dimakamkan di berdampingan karena mereka adalah sahabat terdekatnya semuanya. Ya. Yang kedua, umur mereka ini sama-sama 63 tahun. Ya. Rasulullah 63 tahun meninggal, Abu Bakar juga 63 tahun meninggal, Umar bin Khattab juga sama ya 63 tahun meninggal. Yang umurnya paling panjang siapa? Utsman bin Affan sampai 80-an atau berapa ya? Utsman dan Ali itu umurnya panjang gitu. Baik, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru ya. Jadi Quran itu membenarkan apa yang ada pada diri mereka ya. Dan mereka sebelumnya ya, meminta kemenangan. Artinya orang Yahudi itu sebelum jelas kalau ada Rasul, mereka itu selalu meminta, ya Allah berilah kemenangan kepada Bani Israel, ya Allah berilah kepemimpinan kepada Bani Israel, ya Allah keluarkanlah Nabi dari Bani Israel ya. Dan mereka selalu meminta itu. Tetapi ketika jelas kok nabinya itu bukan dari Bani Israel, maka apa yang terjadi? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Setelah jelas muncul nabinya itu dari kalangan Arab, kafaru bih. Orang Yahudi itu apa? Mengingkarinya, mengkufurinya. Ya. Tidak mengimaninya. Jawaban Allah apa? Fala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah atas orang-orang yang tidak beriman. Ya. Ya memang Yahudi ini unik ya. Kalau ada 1000 Yahudi, satu orang aja yang masuk Islam gitu ya. Jadi susah. Beda dengan Nasoro. Kalau Nasoro itu dalam juz 7 itu disebutkan wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Ada sebagian dari orang-orang Nasoro itu ketika mendengarkan Quran maka mereka meneteskan air mata ya, saking takutnya akan azab Allah dan perintah Allah dalam Quran. Dan mereka itu beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Yahudi ini enggak ya. Yahudi ini memang jarang gitu ya. Taib bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadih ya. Di sini sebutkan alangkah buruknya bi'sama itu alangkah buruknya ishtarau ya,
dengannya mereka itu apa? Menjual anfusahum, diri mereka, ya. Artinya jiwa mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, bahkan menggadaikan diri mereka sendiri itu dengan sebuah kebatilan. Ayyakfuru bima anzalallah, ya. Jadi bahwa mereka itu ingkar kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Ya. Nah, di sini disebutkan oleh Allah apa sebab keingkaran orang Yahudi. Ya, biasanya orang itu kan kalau ingkar kemudian tidak mengimani atau jauh, ya, itu ternyata ada sebab yang paling fundamental, yang paling besar. Di sini disebutkan adalah bagian atau hasad. Ya, bagian itu adalah karena dengki. Jadi orang Yahudi ini nggak terima kalau nabi yang muncul itu dari bangsa Arab, ya, nggak terima mereka karena mereka termasuk umat yang faddaltukum 'alal 'alamin, faddalnakum 'alal alamin. Kami lebihkan mereka itu di atas umat-umat yang lainnya. Memang kecerdasannya luar biasa, ya. Kepintarannya Yahudi itu luar biasa. Ayyunazzilallahu min fadli, ya, bahwa Allah menurunkan dari karunia-Nya ala may yasha'u min ibadi, terhadap hamba-hamba Allah yang dimiliki. Maka tidak heran Bapak Ibu sekalian, kadang ada seorang pemimpin muncul dari orang yang tidak pernah diduga, atau dari pelosok, dari orang yang tidak mampu, dari orang yang kita anggap biasa saja, gitu ya. Kadang kan orang-orang terkenal begitu, ya. Jadi ya ada juga yang mungkin setiap hari menggayu becak ternyata anaknya dokter semuanya, kan ada juga. Gitu. Allah mengangkat derajat, ya. Ya, sebagaimana Allah juga mengatakan min fadlihi ala may yasha'u min ibadi. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan angkat derajatnya, enggak pandang dia dari nasab manapun. Maka kan dalam sebuah syair disebutkan al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu. Ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang meskipun dia itu dari kalangan rendah, ya. Wal jahlu yahdimu baital 'izz wasyaraf. Adapun kebodohan itu akan menghancurkan rumah atau kedudukan atau nasab yang mulia, ya. Maknanya berarti kalau, ya, orang itu menuntut ilmu dari nasab seperti apapun, kalangan seperti apapun, itu Allah akan angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum. Sedangkan orang yang punya nasab bagus, mungkin keturunan raja, patih, presiden, ya, yang punya jabatan, ya, tetapi ketika meninggalkan dinul Islam, ya, thalabul ilmi, ya, maka Allah akan apa? Jatuhkan apa? Kedudukan, derajatnya. Ya. Ini makna daripada syair tersebut. Taib. Faba'u bi ghadabin 'ala ghadab. Ya. Maka mereka itu kembali dengan kemurkaan di atas kemurkaan. Ya. Jadi mereka itu marah, tidak terima. Ya. Kenapa nabinya yang datang dari orang Arab? Ya. Dongkol, ya, sampai orang Yahudi itu kan berupaya untuk membunuh Rasulullah itu berkali-kali, ya. Sudah mau dibunuh gagal, ya. Kemudian pas Rasulullah sholat dilempari dengan apa? Kotoran onta, gitu, ya. Tapi Rasulullah arhamun nas bin nas, ya. Rasulullah itu memang orang yang paling penyayang terhadap semua manusia, ya. Bahkan orang Yahudi yang kalau Rasulullah itu lewat gangnya orang Yahudi selalu dilempari batu, dilempari kotoran. Suatu saat kok nggak ada yang melempari lagi, itu Rasulullah bingung kemana orang yang melempari itu, ya. Ternyata setelah mendapat info dia sedang apa? Sakit, gitu, ya. Nah ketika sakit itu dijenguk, ya, dijenguk, ya, didoakan, ya, sampai seperti itu, ya. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi Islam, ya. Berarti kadang dakwah itu mengedepankan kuah, kadang iya, kekuatan kadang iya, kadang mengedepankan akhlak, kadang iya, harus, ya. Maka kan sebuah kaidah itu kan al-qudwah qabla dakwah, itu kan. Jadi memberikan contoh sebelum mengajak, ya. Jadi kalau mau mengajak orang tuh sampaikan dulu di keluarganya.
nanti saya akan menyampaikan ini. Bab tentang sholat. Jangan ada di keluarga kita ini yang sholatnya itu terlambat, ya. Jangan ada yang di keluarga kita itu tidak baca Quran. Itu sampaikan dulu, ya. Ya. Jangan ada yang kalau buang air kecil nggak bersih, najis, ya. Itu disampaikan. Nah ini supaya ketika menyampaikan kepada manusia ke orang lain itu nyaman, enak, gitu ya. Dan itu karakternya Rasulullah, ya. Maka wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasulullah diperintahkan untuk memberikan peringatan dulu kepada paling orang-orang terdekat. Bukti yang lain bahwa ketika Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, gitu ya, Fatimah ini putri beliau, dengan sebuah hadis atau ungkapan kalimat, ya, andaikan, ya, lau Fatimah binti Muhammad saraqat, andaikan Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, ya, laqata'tu yadah, aku pasti akan memotong tangannya. Tapi kan nggak mungkin Fatimah mengambil, itu ya. Artinya itu disampaikan dulu kepada keluarganya, kepada Fatimah, ya, bahwa perbuatan ini nggak boleh, ya. Saya nggak akan memilih pilih kasih dalam menegakkan syariat Allah. Maka dia sampaikan dulu kepada keluarganya, ya, dengan sebuah ungkapan tadi itu, ya, lau kanat Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadah, andaikan anakku sendiri, kata Rasulullah, yaitu Fatimah mengambil, maka aku akan potong tangannya. Jadi, sehingga ketika disampaikan ke orang lain, ya, nyaman. Baik. Kemudian faba'u bi ghadabin 'ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin, ya. Dan bagi orang-orang kafir ada azab yang sangat menghinakan. Quran biasanya mengatakan azabun alim, azabun muhin, azabun azim, ya. Azim itu azab yang sangat besar. Kalau muhin, azab yang menghinakan. Maka penghuni neraka itu tidak ada yang masuk ke dalam neraka kakinya di bawah, kepalanya di atas, nggak ada. Rata-rata kepalanya di bawah dahulu, kakinya di atas, ya. Dan mereka itu rata-rata diseret dengan rantai, dibelenggu dengan rantai, kemudian diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Dan perlu diingat, ini ayat untuk orang-orang kafir, bukan diterapkan kepada orang-orang mukmin, gitu ya. Kalau ada orang mukmin muslim melakukan kesalahan, kekeliruan, jangan pakai ayat ini, bahaya, gitu. Ayat ini untuk orang-orang kafir, ya, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Bani Israel pada zaman itu, ya. Sampai hari ini pun mereka tidak beriman kepada Allah juga terkena ayat ini. Baik. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Dan apabila dikatakan kepada mereka aminu, ya, wahai Bani Israel, berimanlah bima anzalallah, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, ya. Qalu, apa jawaban mereka? Nu'minu bima unzila alaina, ya. Kami ini cukup beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dahulu saja, ya. Aku cukup beriman kepada Nabi Musa dulu, yang dulu saja, enggak yang baru ini, enggak butuh, ya. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka itu ingkar kepada apa yang di belakangnya. Artinya apa? Mereka itu tidak mengimani Nabi yang terakhir, Quran, ya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mereka enggak terima, ya, mereka enggak mau mengimani. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, dan dia benar, ya, membenarkan, ya, terhadap apa yang ada pada mereka. Artinya Quran itu, ya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
semuanya membuka, menyingkap ya hal-hal yang tersembunyi yang ada pada Bani Israel, orang-orang Yahudi. Jadi mulai karakternya, sifatnya, kebiasaannya, yang sering dilakukannya, itu semua dibuka oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, gitu ya. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Allah bertanya lewat Rasulullah ya. Katakanlah, falima, mengapa ya? Taqtulun, kalian membunuh anbiya Allah, nabinya Allah. Jadi banyak para nabi itu yang dibunuh oleh Bani Israel. Di antaranya siapa yang terkenal? Nabi Zakaria itu ya, itu kan digergaji itu kan sama pengikutnya sendiri ya, sama ya, umatnya sendiri ya, dari Bani Israel yang ingkar. Min qablu in kuntum mu'minin ya, sebelumnya jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Enggak cuma itu ya, dan sungguh ja'akum Musa ya, datang kepada kalian Nabi Musa bil bayyinat, dengan bukti-bukti ya. Nabi Musa itu beriman kepada Allah ya, bahkan dia juga mengimani ya, mengesahkan Allah. Tsumma takhadtumul ijl. Tetapi ketika Nabi Musa itu datang mengajak Bani Israel ya untuk beriman ya kepada Allah dan mengikutinya, ternyata apa? Mereka itu ittakhadtumul ijla. Mereka itu mengambil apa? Al-ijla. Al-ijla itu anak sapi gitu. Anak sapi itu diambil oleh Bani Israel, kemudian apa? Dijadikan apa? Tuhan, disembah. Ya, min ba'dihi wa antum zalimun. Setelahnya dan kalian orang-orang yang zalim. Ya. Nah, sekarang aja terulang gitu ya. Di India itu ya, sapi itu kan nggak boleh dikurung, satu. Yang kedua, kalau dia buang kotoran di mana-mana nggak boleh dicambuk, nggak boleh pecut, ya, nggak boleh diburu, ya. Terus pokoknya liar biasa. Ini. Tapi ketika ekspor dan impor, ternyata ekspor terbesar itu daging sapi dari mana? Dari India gitu ya. Tapi kalau ada orang Muslim yang menyembelih, kena apa? Hukuman. Ya, hukumannya berat Pak sana. Ya. Kalau pas korban itu kan Muslim India itu paling sedih, susah gitu ya. Karena tidak boleh apa? Menyembelih sapi gitu ya. Karena sapi itu dianggap Tuhannya mereka gitu ya. Ini. Padahal pemerintahannya apa? Mengekspor daging sapi ya, terbesar dari India ya. Kan unik ya. Jadi nyembelihnya yang penting tidak kelihatan kaum muslimin gitu ya. Sembelih dijual keluar ya. Baik, satu ayat lagi ya, saya sampai ke bawah biar enggak terputus ya. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur ya. Dan ketika kami mengambil janji, mitsaq itu janji. Maka kalau ada pernikahan, hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, itu namanya mitsaqon ghalidho. Mitsaq itu adalah perjanjian. Ghalidho itu sangat kuat. Ya. Kelihatannya cuma qabiltu. Tok gitu, tok qabiltu. Itu sama. Angkah tukar. Dia jawab qabiltu. Ya, itu dasar. Gitu ya. Bahkan ada guru itu ya. Ya cuma sebetulnya guyon itu kan. Guru itu menerangkan tentang angkah tukar bi ibnati katanya kan gitu. Tapi jangan ikuti itu. Ini guyon, ini menirukan guru yang di itu. Kemudian ada murid yang diterangkan itu mengatakan qabiltu. Saya terima. Ya. Jadi istrinya enggak itu? Anaknya si guru tadi itu. Jadi, ya. Terus gurunya mengatakan ceraikan sekarang. Enggak. Sebab apa saya menceraikan? Saya udah qabiltu kok. Saya udah terima nikahnya.
ya. Maka salah satu 3 hal yang tidak boleh untuk main-main, ya. Apa itu? Di antaranya adalah akad nikah. Kalau sudah ngomong angkah tukah gitu ya, dia ngomong qabil itu udah sah, gitu ya. Yang kedua bab masalah perceraian, ya, tolak gitu ya. Yang satunya apa ya, lupa saya. Jadi perceraian itu juga nggak boleh untuk main-main, ya. Bercandanya itu iya, ya, terjadi gitu ya. Bercandanya itu terjadi, ya. Apalagi iyanya mesti ya juga iya, ya, itu terjadi gitu ya. Maka ini yang tidak boleh dipakai untuk bercanda. Baik. Kemudian wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, ya. Dan ketika kami mengambil janji kalian dan mengangkat fawqakum, ya, di atas kalian atau gunung Tur, ya. Artinya Nabi Musa alaihissalam pernah mengajak Bani Israil ini ke gunung Tur, ya. Kemudian mengambil janji, ya, untuk beriman kepada Allah, mengikuti Nabi Musa, ya. Tapi mereka apa? Mereka mengingkarinya, ya. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u, ya. Ambillah, ya, apa yang kami berikan kepada kalian biquwwah, ya, dengan kuat, wasma'u, dan dengarkanlah, ya. Quran ini juga harus diambil dengan apa? Kuat, ya. Maka karakter Quran itu kuat, ya. Orang yang mengambil Quran sebagai pegangan itu kuat karakternya, dan Quran itu tidak akan bisa dirubah, ya. Tapi Quran itu mampu merubah karakter yang apa? Yang rusak, ya. Memperbaiki karakter yang rusak, ya. Dan dari mental yang susah itu di Quran. Maka kan kemarin Syekh Muhammad itu menceritakan ada seorang ibu-ibu punya anak satu laki-laki. Suatu saat, ya, anak ini ingin menuntut ilmu, ya, kepada Imam Abu Hanifah, ya. Nah, kemudian dicari, ya, jangan kamu duduk di majelisnya Imam Abu Hanifah, saya nggak mau. Kamu belajar ilmu yang lain saja, kata ibunya begitu. Nah, suatu saat anaknya ini mencuri-curi waktu, ya, dan ikut di majelisnya Imam Abu Hanifah. Nah, ketika dicari-cari ternyata ketahuan sama ibunya. Ya waladi, wahai anakku, ya, irji, pulang. Saya nggak mau kamu duduk di majelis, ya, Imam Abu Hanifah. Maka kata Imam Abu Hanifah apa? Ya tinggalkan wahai ibu, biarkan dia sini, ya. Sesungguhnya saya sedang mengajari dia, ya, makan makanan raja, ya. Aku baru mengajari dia makan makanan raja, ya. Ternyata laki-laki ini siapa? Abu Ayub, ya. Abu Ayub atau siapa? Al-Ansari, ya. Ya. Ternyata betul, berjalannya waktu dia belajar terus, ya. Akhirnya Abu Ayub Al-Ansari ini menjadi murid terbaiknya Imam Abu Hanifah. Dan suatu saat dia diutus menjadi qadhi, hakim di sebuah daerah, ya. Dan pada waktu itu dia diundang oleh siapa? Oleh seorang raja, ya. Dan raja itu punya makanan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun kecuali diberikan kepada Ayub Al-Ansari. Tolong dimakan ini, sudah saya siapkan makanan raja, ya. Nah, padahal berapa puluh tahun yang lalu dia ngomong kepada siapa? Ibunya, ya. Biarkan dia di majelisku, ya, karena saya sedang mengajari dia apa? Makan makanan raja. Nah, ibunya ini kepingin dia ini belajar ilmu dagang, ya, supaya bisa dagang, supaya bisa kemana-mana gitu, ya. Tapi ulama tadi basirohnya apa? Innahu yanzuru bi'ainil qalbi qabla yanzuru bi'ainil jasadi. Sesungguhnya Imam Abu Hanifah melihat, ya, sesuatu itu dengan mata hatinya sebelum melihat dengan apa? Mata yang dohirnya ini, ya.
Maka kaidah para ulama sesuai dengan hadis Nabi, ittaqu firasatul mu'min, ya, hati-hatilah dengan firasatnya orang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah, gitu ya. Kadang memang begitu ya, ulama itu firasatnya tajam, ya. Ya kadang akan ngomong juga, tapi kadang kelakon berapa tahun setelahnya, gitu ya. Kan banyak itu ucapan Mbah Maimun Zubir kelakon gitu juga ya. Mungkin ucapan Gus Dur juga ada yang kelakon juga banyak. Ucapannya Zainuddin MZ itu kan ya, ceramah-ceramahnya kalau kita buka itu Pak ya, itu juga terjadi zaman sekarang ini, gitu ya. Nah itu namanya ilmu firasat ya, ilmu firasah ya. Dan firasatnya orang mukmin itu tajam. Kok bisa firasat itu tajam? Biasanya firasat itu tajam kalau dia tidak makan makanan yang haram. Itu firasat itu tajam ya. Tapi ketika makanan itu bercampur dengan yang haram, firasat orang mukmin lemah ya. Maka ada ya ilmu untuk menajamkan firasat. Satu, tidak makan makanan yang haram, gitu ya. Yang kedua, tidak riba, gitu ya. Tidak riba itu apapun yang terjadi pokoknya nggak riba lah, gitu ya. Tidak ngerasani, gitu ya, tidak hasad, gitu ya. Baik, saya selesaikan dikit lagi. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bi kufrihim. Jadi terhadap Quran kita itu harus ambil dengan kuat ya, kemudian kita dengarkan. Mereka berkata sami'na wa 'asayna. Nah, karakter orang Yahudi itu adalah kalau mereka itu mendengar perintah, mereka itu sami'na, aku mendengar, wa 'asayna, dan aku bermaksiat. Kalau orang mukmin sami'na wa ata'na, aku mendengar dan aku taat. Itulah yang membedakan mukmin dan Yahudi ya. Aku mendengar dan aku taat. Kalau mereka itu aku mendengar dan aku bermaksiat. Wa ushribu fi qulubihimul ijl, dan diresapkan, ditancapkan dalam hati mereka itu ya, al-ijl, kecintaan terhadap patung anak sapi ya. Maka sejak zaman dahulu ya, aslinya Yahudi itu ya, ya'budunal asnam, mereka itu apa, menyembah ya, patung anak sapi, menyembah patung anak sapi, menyembah sapi juga ya, al-ijl bi kufrihim, karena kekufuran mereka. Kul, katakan, bi sama ya'murukum, alangkah buruknya ya, kalian memerintahkan dengannya, imanukum, iman kalian, in kuntum mukminin ya. Jadi alangkah buruknya kalian mengambil ya patung anak sapi sebagai Tuhan ya, disembah ya, diagung-agungkan ya. Ini adalah kisah yang Allah sampaikan di Quran supaya kita mengambil iktibar, pelajaran kehidupan ya, bahwa di dunia ini ya ada juga orang yang kadang akalnya sama tidak masuk akal. Sapi disembah, kotoran sapi untuk mandi ya, kencing sapi diminum, gitu kan. Itu juga terjadi, ada itu ya. Kalau diklik videonya kan tuh banyak itu ya. Atau benda-benda ciptaan Allah juga dijadikan sesembahan ya. Ini artinya meletakkan akalnya bukan pada tempat porsinya ya, bukan pada mendudukan dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, dan alhamdulillah beruntunglah kita ini semuanya Allah berikan panduan yang jelas dalam kehidupan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang singkat ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir dhanbana wa tahhir qalbana wa hasin farjana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma barik fi a'marina, ya Allah berkahilah umur kami,
wa barik fi dzurriyyatina ya Allah, berkahilah keturunan kami, wa barik fi ahlina ya Allah, berkahilah keluarga kami, wa barik fi muddina wa sa'ina ya Allah, berkahilah makanan dan minuman kami, wa barik fi biladina hada Indonesia bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.